Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Mandika Sleman, Bapak Haji Mufadil Afif LC MPD. Yang kami hormati, yang insya Allah nanti memberikan motivasi kepada kita semuanya. Saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Bapak Herik Hedi Saputro, Magister Engineering. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Mantiga Sleman. Di sini ada Bapak Kesiswaan atau Wakil Kepala Kesiswaan, bidang kesiswaan yaitu Bapak Fauzan Budi Santoso. Kemudian Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Nurudin Mahmud MSc. Kemudian yang ketiga, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Supri Madio SPD. Dan Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 11, MAN 3 Sleman, Madrasah Para Juara. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semuanya berkenan menghadiri undangan dari MAN 3 Sleman untuk mengikuti parenting sekaligus koordinasi antara madrasah dan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, bahagia, banyak rezekinya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tuntunannya dan insya Allah kita mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sugeng rawuh Pak Umar, Pak Komite Mandika Sleman. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Barangkali di tengah kesibukan Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu yang harusnya saat ini menjalankan aktivitas di kantor ataupun mungkin di rumah ataupun di masyarakat, saat ini harus menghadiri undangan madrasah karena undangan ini sangat penting untuk membicarakan atau mengkoordinasikan terkait dengan perkembangan siswa dan sekaligus informasi dari madrasah untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada hari ini nanti banyak informasi yang akan disampaikan dari madrasah. Namun demikian untuk mengawali acara pada hari ini dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada pagi hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Bu Faila, saya guru BK, saya selaku moderator sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon izin untuk memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama akan kita dengarkan bersama sambutan sekaligus informasi tentang madrasah dari Kepala MAN 3 Sleman. Kepada beliau Bapak Haji Mufadil Afif LC MPD, waktu sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Pak Nurudin MSI,
bidang kesiswaan, Pak Fauzan, MPDI, Pak Supri, bidang Sarpras, Pak Supri SPD, lalu ada Bu Dr. Faila, guru BK Mantika Sleman. Tentunya yang juga kami hormati, ini orang tua merangkap komite mungkin Pak, Pak Umar, selamat datang Bapak di Mayoga. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing akademik atau wali kelas, dan tentunya yang kami hormati seluruh Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 11. Oke. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Tadi kami mendengar Bapak Ibu semuanya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semoga bahagia selalu. Ya, bahagia selalu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan, ya. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga tentunya kesehatan ekonomi Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya sholawat salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang Sugeng Rawo di Mantika Sleman, kampus kita Mayoga. Terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kehadiran Bapak Ibu semuanya tentu ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu ini punya tanggung jawab yang besar, punya kepedulian, komitmen terhadap pentingnya pendidikan anak-anak kita. Betul nggih Bapak Ibu? Nggih. Karena rasa kepedulian terhadap putra-putri kita, tanggung jawab anak-anak kita, sehingga meskipun Bapak Ibu mungkin pastinya banyak kesibukan, saya pasti tahu. Ya, orang sekarang ini kan banyak yang sibuk, sehingga tetap mengutamakan pendidikan, menyempatkan waktu demi untuk anak-anak kita, aset kita, ya, Bapak Ibu, anak kita ini aset kita paling utama, aset dunia akhirat, ya, amin Allahumma, amin. Dan tentunya saya juga selalu berdoa, berharap, memohon kepada Allah, tentunya apapun biaya, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Ketika kita curahkan dalam rangka pendidikan anak-anak kita, insya Allah tidak akan sia-sia. Betul Bapak Ibu? Insya Allah tidak akan sia-sia. Semuanya akan menjadi jariah. Ya. Semuanya akan menjadi jariah untuk kita sebagai orang tua. Karena kita percaya betul apa yang disampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la ayu adibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisain. Jadi bentuk pendidikan sederhana saja, mungkin berupa ucapan, kata-kata, ya. Ketika itu tujuannya adalah untuk pendidikan anak-anak kita, ini lebih banyak, lebih baik daripada sedekah satu suah. Ya, padahal kita ini waktunya seluruh waktu insya Allah perhatian kita untuk pendidikan anak-anak kita. Semoga jadi sedekah semuanya. Nggih, bahkan lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini putra-putri kita kelas 11 nggih. Bapak Ibu nggih. Biasanya anak-anak kita kalau kelas 11 di mana saja ini kan psikologisnya agak beda ya Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak kita kelas 10 ya. Kalau kelas 10 biasanya masih agak takut-takut gitu kan, masih agak segan, betul ya Bapak Ibu? Masih penyesuaian. Nah, gitu. Kemudian ketika kelas 11 ya mungkin sudah kenal dengan situasi, sudah nyaman, mungkin sudah merasa bebas gitu ya, atau bahkan berani. Misalnya begitu, udah beda lagi. Nanti ketika kelas 12 beda lagi suasana psikologinya. Kelas 12 tentunya ya kalau anak-anak Mantika Sleman ya fokus, biasanya sudah fokus untuk sukses itu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi putra-putri kita ini adalah kelas 11, mungkin ya baru merasa nyaman-nyamannya atau bebas-bebasnya mungkin. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita orang tua, ya. Menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Tentunya kita lebih kelas 11 ini ya, lebih dituntut untuk menapa Bu?
untuk lebih banyak komunikasi dengan anak-anak kita. Oke. Lebih banyak komunikasi dengan anak-anak kita, lebih peduli kepada anak-anak kita, lebih dekat lagi kepada anak-anak kita, lebih perhatian pada anak-anak kita. Ini tantangan kita ini gitu ketika anak-anak kita kelas 11. Apalagi ya situasi saat ini ya, misalnya yang muncul di pemberitaan-pemberitaan media-media online ya yang di lingkungan kita di Jogja ini kan baru banyak darurat. Ada darurat apa sampah ya udah pasti sama-sama kita rasakan, ada darurat miras ya, ada darurat kelompok-kelompok yang kelebihan energi. Nah itu Bapak Ibu, kelompok-kelompok kelebihan energi itu sejak pandemi itu berakhir itu mereka pengen eksis ya, mereka itu pengen eksis, pengen muncul. Maka beberapa hari yang lalu kita sering mendengar kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian yang dulu istilahnya dikenal sebagai klitih misalnya kayak gitu ya. Makanya Bapak dan Ibu, kita harus lebih sekali lagi lebih dekat lagi ke anak-anak kita. Lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi. Karena apa? Karena situasi itu merenggangkan, situasi zaman sekarang ini merenggangkan anak kita dengan kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena mereka lebih dekat ke HP-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Waktu anak-anak kita ini bahkan banyak dihabiskan ya untuk mendekati HP-nya. Akrab dengan HP-nya, tidur tidak mau pisah, bangun tidur nggak mau pisah, makan bahkan nggak mau pisah, mungkin sekolah juga nggak mau pisah dengan HP-nya. Ya, karena memang banyak hal yang menarik, Bapak Ibu. Tapi ya kita sama-sama tahu yang namanya HP ini kayak pisau ya, Bapak Ibu ya. Banyak positifnya memang, banyak negatifnya juga. Campur aduk nggak karu-karuan. Dan juga banyak hal-hal menarik ya, game-game dan lain sebagainya ini kan makin menarik anak-anak kita, menggoda anak-anak kita ini. Nah, ini tentu sekali lagi menyadarkan kita lah tentunya sebagai orang tua bahwa kita harus sadar bahwa kita ini ya situasi semakin menjauhkan kita dengan anak-anak kita. Situasinya begitu. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau Bapak Ibu semuanya makin sibuk bekerja, nah ini kan makin jauh begitu. Maka Bapak Ibu, kita bersama-sama Bapak Ibu, kami sebagai pihak madrasah, Bapak Ibu sebagai orang tua, kita berbagi untuk lebih meningkatkan sekali lagi komunikasi, ya, meningkatkan komunikasi, perhatian, kemudian kepedulian kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa anak-anak kita ini baik-baik saja. Meskipun Bapak Ibu, mungkin anak-anak kita ini berkegiatan, pamit mungkin kegiatannya positif ya. Maksudnya jangan terus kita biarkan begitu saja. Mungkin pamitnya belajar bersama, betul Bapak Ibu? Atau mungkin pamitnya nanti buka bersama, sebentar lagi juga nanti Februari atau kapan itu Ramadan, buka bersama itu kegiatan-kegiatan positif. Tapi kita tidak cukup kalau hanya mengizinkan, tidak cukup hanya dengan mengizinkan saja. Tetapi pastikan sekali lagi anak kita dipantau, ya, kita komunikasi dengan baik-baik tentu, ya tentu dengan komunikasi bahasa-bahasa yang santun, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kita sama-sama tahu ya, sama-sama sadar bahwa generasi sekarang ini ya orang sering menyebutnya sebagai generasi apa Bu? Gen Z, nggih, Bapak Ibu, generasi Z, generasi stroberi. Stroberi niku manis ya Bapak Ibu ya. Eh, bukan manis, menarik. Stroberi banyak yang kecut. Iya, maksudnya itu menarik. Generasi kita ini menarik, tapi gampang rapuh gitu loh Bapak Ibu. Gampang rapuh. Makanya kita sebagai orang tua harus menguatkan. Kan kita sadar benar, anak-anak sekarang itu cirinya tidak suka dimarahi Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Anak kita tidak suka dimarahi. Anak kita
kepengen juga dihargai. Jadi mindset kita itu beda dengan zaman kita waktu kecil. Mungkin kita orang tua marah ke anak mungkin sudah biasa, tapi efeknya baik gitu kan. Tapi orang tua sekarang marah ke anak belum tentu efeknya baik, pasti malah lebih banyak buruknya begitu. Nah, makanya sekali lagi ya kita harus tahulah hal-hal semacam itu, kerjasama madrasah dengan pihak orang tua memang harus benar-benar dikuatkan, ya pastikan bahwa anak-anak kita ini selalu baik. Ya kami dari sisi madrasah juga berusaha Bapak Ibu. Kita ini kan MAN 3 Sleman atau Mayoga, ini kita kan sebagai madrasah MRA ya, madrasah ramah anak. Kita juga berusaha merubah mindset model-model pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Termasuk aturan-aturan yang ada di kesiswaan itu. Ya, ya. Kita mencoba untuk mengembangkan disiplin, tapi disiplin yang positif. Ya. Dan itu juga butuh waktu bagi kita untuk terus belajar, Bapak Ibu guru, pegawai yang ada di madrasah ini juga butuh waktu untuk belajar itu. Tapi kita berusaha untuk itu. Karena kita ke depan memang bahwa yang namanya satuan pendidikan ramah anak ini menjadi tren ke depan, Bapak Ibu. Ya. Satuan pendidikan ramah anak ini jadi muaranya sesungguhnya nanti ke satuan pendidikan ramah anak. Kalau di sekolah ini kan ada sekolah adiwiyata, betul Bapak Ibu? Nah, itu muaranya nanti juga ramah anak. Ada sekolah anti bullying, anti korupsi, itu juga ramah anak. Satuan pendidikan aman bencana, itu juga ramah anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Muaranya ke sana. Makanya kita sama-sama Bapak Ibu, ya mohon doanya, kita sebagai madrasah hanya berusaha Bapak Ibu dengan agenda-agenda MAN 3 Sleman yang begitu padat dengan kegiatan Bapak Ibu. Ya, MAN itu kan kurikulumnya luar biasa Pak Nurudin ya, dari kurikulum ini. Yang pasti MAN 3 Sleman ini untuk kurikulum dan pembelajaran kita ini mulainya masuknya jam pinten Bapak Ibu? Masuknya niku jam 6.45. Bukan jam 7 ya Bapak Ibu ya. Kurang sosialisasi ini Pak Nurudin. Jam 6.45. Jadi 6.45 itu bel masuk. Bel sudah dibunyikan. Kemudian seluruh anak-anak kita menuju masjid, ya, menuju masjid, sholat duha, doa belajar, lalu Asmaul Husna bersama-sama setiap hari. Sudah berjalan sejak awal tahun ajaran baru ini, berarti bulan Juli kemarin. Sampai hari ini sudah berjalan Bapak Ibu. Hanya masalahnya kita perlu istiqomah, perlu kuat-kuatan. Awalnya mungkin bisa jam 6.45 bisa, tapi kemudian mundur jam 6 kurang 10 baru bisa dimulai karena anaknya baru kumpul. Terakhir sampai hari ini jam 7 kurang 5. Konsisten kayaknya jam 7 kurang 5. Nah ini perlu ditingkatkan lagi. Sampai nanti ada proses pembelajaran, zuhur jamaah pasti Bapak Ibu. Kemudian asar juga jamaah pasti. Belum pernah tuh putra-putri Bapak Ibu kundur sebelum sholat asar? Belum. Sampai hari ini ya kita mencoba untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Jadi kita mencoba pendekatan ke anak-anak kita ini dengan cara yang ramah, tapi di satu sisi kedisiplinan juga kita tanamkan. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kerjasamanya Bapak Ibu, kita berbagi tugas, kita yang selama anak-anak kita di madrasah, Bapak Ibu selama putra-putri kita ada di rumah, plus hari Sabtu dan hari Minggu. Ini tugasnya Bapak Ibu. Kecuali kalau anak-anak kita ada kegiatan di madrasah. MAN 3 Sleman ini Sabtu Minggu juga sering masuk. Ya mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan, kesabaran Bapak Ibu, kebahagiaan. Kita mencobalah membangun, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita ngopeni MAN 3 Sleman ini dengan semangat. Kalau ibadah pasti Bapak Ibu ya, dengan niat ibadah. Kemudian yang kedua, dengan semangat sehat, semangat dan bahagia. Itu yang selalu kami
ajak Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mufadil Afif LC MPD yang telah menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan madrasah dan tentunya kita semuanya nanti bisa memahami dan bisa menindaklanjuti. Demikian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, monggo kami silakan Bapak Ibu dapat menikmati hidangan yang telah disediakan ala kadarnya, adanya apa dan apa adanya. Cih. Semoga yang penting barokah. Bu pilih dari rumah belum sarapan, J Bun J. Seperti saya. Barangkali monggo seadanya kita nikmati bersama. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan kepada beliau Bapak Fauzan Budi Santoso MPD. Waktu sepenuhnya disilakan. Terima kasih Ibu Dr. Faila Sufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas PA, Bapak Ibu Guru yang lainnya, orang tua wali siswa. Saya hanya sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Izinkan memperkenalkan saya Fauzan. Kemudian kami bersama 5 orang, jadi staf saya ada 5 untuk jadi 6 sama saya ya. Yang pertama bidang OSIS Dewa dan Keagamaan. Di bidang ini yang perlu kami sampaikan hubungannya dengan putra putri Bapak Ibu. Yang pertama, insya Allah besok tanggal 28 akan diadakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda upacara bendera sekaligus pelantikan Dewa. Oleh karena itu selamat bagi putra putrinya yang terpilih menjadi pengurus Dewa Mayuga atau OSIS ya, pengurus OSIS ada 9 siswa dari kelas 11. Semoga nanti bisa mengatur waktunya ya, waktu dalam belajar, waktu untuk organisasi Dewa. Kemudian yang kedua dalam bidang keagamaan, menekankan kembali, mohon disampaikan dan dikomunikasikan dengan putra-putrinya, tadi sudah sebenarnya Bapak Kepala Madrasah, setiap hari kita masuk jam 6.45. 6.45 kita ada Bapak Ibu Guru yang piket di pintu gerbang bersama Satpam, kemudian di lokasi-lokasi tertentu untuk melaksanakan sholat duha, doa Asmaul Husna, maksimal jam 7 ya, kita toleransi 15 menit, maksimal jam 7 itu bisa menyusul ke masjid untuk sholat duha, terlambat biasanya ya. Nah setelah jam 7:01 itu sudah kita terlambat, maka pintu gerbang kita tutup, kemudian kita catat di buku catatan siswa kedatangan siswa. Dari rekapan yang kami catat setiap harinya, beberapa siswa ada yang terlambat 10 kali lebih. Maka mulai dari Juli kemarin ya, Juli sampai semester ini. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu motivasi dukungannya baik ketika mengantar ke madrasah maupun Gojek dan lain-lainnya ya. Termasuk yang di pondok juga demikian. Walaupun di pondok jam 6.45 juga dioprak-oprak untuk segera masuk. Kemudian asrama dikunci. Jadi mohon sebelum jam 7 itu putra-putrinya bisa hadir. Entah gimana caranya ya. Karena alasannya macam-macam, kadang yang ngantar, orang tuanya harus ke sana dulu, ngantar adiknya dulu dan sebagainya. Untuk pembiasaan kedisiplinan kita, anak-anak kita ya, terutama dalam membentuk karakter pembiasaan sholat duha setiap hari di madrasah. Kemudian juga sholat duhur, asar berjamaah. Kita sudah bagi piket juga sebelum duhur di sekitar kelas-kelas sudah ada yang membantu mengopak-opak seperti itu.
Sehingga alhamdulillah masjidnya penuh terus, walaupun ya ada yang satu dua terpaksa gitu ya, terpaksa harus ke masjid. Termasuk yang tidak sholat juga harus ke masjid untuk presensi ya. Dan semuanya tidak lagi haid mamanya nanti ada absen. Sehingga jelas kita bisa menghitung berapa kali tidak sholatnya di presensi itu, sehingga ini ketahuan karena ada beberapa oknum siswi itu alasannya haid terus itu. Nggak sholat terus kok. Masa setiap hari nggak sholat gitu. Sampai berapa minggu itu kan. Kemudian yang berikutnya bagian ekstrakurikuler ya. Nah ini ada yang maaf yang pertama tadi dari bidang pembina OSIS, kegiatan OSIS dan keagamaan Bapak Heri Pasa. Kemudian yang kedua bidang ekstrakurikuler Ibu Nur Sulihatun Wahidah. Yang perlu kami tekankan untuk kegiatan ekstra yang bahwa ekstra itu wajib memilih ya, setiap siswa kelas 10-11 wajib memilih satu kegiatan ekstra. Kegiatannya hari Selasa sampai Kamis, ba'da asar 15.30. Paling maksimal jam 17 itu harus sudah pulang. Maka Bapak Ibu jika sudah maghrib kok belum sampai rumah, mungkin perlu dipertanyakan seperti itu. Kemudian yang ekstra wajib yaitu pramuka setiap hari Jumat sama ya, maksimal jam 17. Harapan kita setengah 5 atau 16.30 sudah selesai ya jadwalnya ya. Kita toleransi mungkin untuk beres-beres dan lain-lain. Jam 17 harus sudah bersih dari siswa, juga harus sudah pada pulang semuanya. Nah ini kadang-kadang ada yang memanfaatkan siswa tidak ikut ekstra, tapi setiap hari di madrasah terus ada. Maka mohon ini dicek, ditanya, kita juga sampaikan ke wali kelas atau PA, jadwalnya ekstranya apa, siswa ini kemudian pulangnya jam berapa, sehingga nanti mohon ada koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Jangan sampai setiap hari kok di sekolahan terus, padahal di sini hanya main-main ya, atau bahkan nongkrong di luar, nah, seperti itu. Kemudian ada yang kadang-kadang mohon maaf pergaulan bebas, kadang-kadang berduaan ya. Hanya macam-macam lah seperti itu. Pandai-pandainya anak itu ya untuk mencari peluang. Maka yang sore itu Selasa kami salah satu ya, satu hari, kemudian yang Jumat wajib. Kemudian untuk yang ekstra ya. Kemudian yang ketiga bidang pemenang lomba akademik dan anak akademik yaitu Ibu Hasti dan Pak Tri. Alhamdulillah anak-anak kita dengan pembinaan dari awal ketika masuk itu banyak sekali yang mendapat juara. Terima kasih, selamat pada putra putrinya ya, baik dalam bidang akademik maupun akademik, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional. Namun demikian mohon kerjasamanya juga. Jadi setiap ada event-event itu insya Allah kita ada surat, terutama yang kegiatan menginap-inap ya, seperti kemarin ada naik gunung itu harus menginap. Kemudian ada nanti MSc kemah, ada MSc bahasa Inggris kemarin, besok ada SLTKA atau study tour gitu ya. Itu ada surat resmi dari madrasah. Walaupun ada surat resmi, Bapak Ibu bisa mengecek lagi lebih bagus. Sehingga benar-benar kadang-kadang surat tugas dimanfaatkan oleh siswa gitu loh. Ada yang kasus seperti itu. Jadi ada surat tugas kemana gitu, ternyata malah dolan. Nah itu mohon karena tidak setiap surat tugas kita bisa mendampingi seperti itu. Yang mendampingi itu biasanya yang inap, yang risan-risan kita wajib ada pendampingnya. Berikutnya bidang kedisiplinan. Nah, ini yang paling banyak berhubungan dengan kita bersama dengan BK, PA wali kelas, dan kerjasama dengan kerjasama dengan orang tua ya. Beberapa hal tentang kedisiplinan siswa yang tadi disampaikan disiplin positif ya, karena kita ramah anak, kita sudah tidak boleh lagi menghukum siswa baik fisik maupun non fisik ya. Bahkan hukuman yang bersyarat pendidikan umpamanya disuruh membaca Al-Quran itu nggak boleh. Tulis Al-Quran itu nggak boleh karena khawatirnya itu nanti membaca menulis Al-Quran itu karena hukuman, bukan karena dari keikhlasan pribadi. Jadi perlu kesadaran dari siswa. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Di antaranya apa yang
berhubungan dengan kedisiplinan yang saat-saat ini. Yang pertama tadi berangkat 6.45 tadi, yang kedua pulangnya harus dicek kembali. Maksimal 15.30 asar selesai terus pulang atau kembali ke asrama. Kecuali yang ekstra, maka perujukannya ekstranya apa? Selasa, Rabu, atau Kamis. Kalau Senin tidak ada ekstra. Jumat wajib ekstra pramuka. Yang berikutnya kendaraan Bapak Ibu. Bapak Ibu putra putrinya yang belum memiliki SIM, ya, itu wajib orang tua membuat surat pernyataan bahwa orang tua benar-benar tidak bisa mengantar jemput umpamanya, kemudian benar-benar tidak tidak bisa yang lainnya kecuali anak naik motor semuanya ya. Kemudian bertanggung jawab ketika ada apa-apa di perjalanan. Jadi karena belum punya SIM ya, aturannya kita harus punya SIM lengkap. Tapi ketika terpaksanya seperti itu, anak sudah lancar dan seterusnya, itu orang tua buat surat pernyataan disampaikan kepada wali kelasnya masing-masing. Kemudian juga harus lengkap surat-suratnya, plat nomor ini beberapa kita cek platnya tidak ada. Kemudian ada yang beberapa belombongan ya, yang suaranya banter-banter itu untuk bayar-bayar itu. Kemudian ada juga yang parkir di luar madrasah. Kita juga kadang-kadang ngecek di kanan kiri gitu ya, di kosnya temennya dan seterusnya. Kadang-kadang untuk orang tertentu untuk bolos Bapak Ibu keluar jalan nanti kemana naik motornya dia karena motornya di luar. Nah itu mohon untuk dicek benar-benar parkirnya kalau motor di madrasah. Kemudian tidak boleh bawa mobil. Ya, dulu ada yang siswa yang anaknya orang kaya nekat bawa mobil dan susah sekali ini karena tidak alasannya nggak ada motor, adanya mobil, nggak boleh bawa mobil. Karena di perbekalan nanti nggak muat ya madrasahnya. Kemudian ya tentang pergaulan mohon untuk sesekali atau sering mengingatkan diskusi dengan putra putrinya, pergaulan dengan teman-temannya baik di dalam maupun di luar ya. Beberapa kasus juga jauh ya, pacaran ya, atau anak sekarang istilahnya apa? BTS apa itu? TTM ya, teman tapi mesra dan seterusnya. Ya, ATS atau apa itu. Jadi memanfaatkan pandai-pandai memanfaatkan benar waktu ya, baik itu waktu kegiatan, waktu yang di PPMU mamanya izinnya Sabtu Minggu izin dua-duanya izin pulang tapi nggak pulang kadang-kadang. Nah, seperti itu mohon untuk benar-benar dicek. Juga karena mungkin pengaruh HP dan lain sebagainya. Maka kita mohon untuk sering ngobrol komunikasi dengan putra putrinya. Jika jauh ya bisa dengan komunikasi HP dan lain-lain. Kemudian yang lainnya yang sering terjadi putra putrinya yang baju putra tidak dimasukkan ya kecil-kecil ya. Kemudian sering pakai sendal, nah itu sendal sepatu berangkat maupun pulang ya, naik motor terutama ya, itu wajib pakai sepatu. Apalagi di kelas ya, itu di kelas banyak sendal sepatu. Alasannya untuk ke masjid dan seterusnya. Kemudian rambut putra yang panjang ya, depan nabrak alis, yang belakang nabrak ini. Terah. Kita sudah mengingatkan dulu, kemudian untuk pemotongan rambut juga sudah kita laksanakan kerjasama-sama luar ya. Karena kita kan nggak boleh motong sendiri ya, kalau zaman dulu bisa ya. Sekarang nggak boleh karena tidak ramah anak. Jadi kita mengundang tukang potong seperti itu, gratis. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang kembali karena itu berapa minggu itu udah panjang lagi. Ketika kita umumkan itu beberapa alasan tidak masuk, alasan sakit karena ada rambutnya panjang, takut dipotong ya. Maka besok kita tidak sampaikan, hanya umumkan kita akan mengundang lagi sehingga anak tidak ada, lebih pintar anak itu ternyata ya. Jadi itu. Mohon juga Bapak Ibu mengecek yang putra ya, sama rambutnya itu yang rapi. Kemudian yang putri kadang tidak pakai ciput. Ya, tidak pakai ciput itu sehingga rambutnya dengan aurat keluar kelihatan. Itu wajib pakai ciput. Yang putri juga kadang-kadang bajunya dipotong, dipendekkan. Alasannya kebesaran, kepanjangan dan seterusnya. Ya, padahal maksudnya biar tampak keseksiannya itu ada itu. Jadi dikecilin bajunya.
Tapi ada juga yang perkembangannya cepat, gitu ya. Setahun sudah sesak itu aja. Maka silakan Bapak Ibu mengecek seragam putra putrinya. Nanti di sini disediakan ya, jika sudah kekecilan. Ada juga yang bersolek berlebihan. Kegiatan lain tadi saya ingin Bapak Kama tentang geng, kelitih dan lain-lain, monggo. Jangan sampai terlibat putra putrinya, mulai dari nongkrong-nongkrong pas tidak ikut ekstra, alasannya ekstra padahal yang orang di luar, merokok. Ini sering terjadi kita dapati putra putrinya. Yang putra ya terutama ya, keluar madrasah tidak izin, bolos ya sama dulu ya. Itu mohon untuk di kerjasama. Mungkin itu sedikit ringkasan dari kegiatan siswaan yang berhubungan dengan putra putri Bapak Ibu. Sekali lagi mohon kerjasamanya, semoga kita putra putri kita menjadi lebih baik lagi depan, lebih disiplin, lebih berprestasi. Terima kasih. Selanjutnya langsung mengingat waktu juga kami serahkan ke kurikulum dulu monggo atau sarprasi. Langsung aja nggak usah lihat MC ya. Iya, iya betul. Monggo Pak Nurdin, nanti dilanjutkan sama Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Ibu KTU yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala yang kami hormati, serta Bapak Ibu Wali Siswa kelas 11 yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat ya. Amin. Bapak Ibu tadi sudah banyak disampaikan beberapa hal. Ini bagi-bagi waktunya. Jadi kesiswaan tadi sudah, kemudian kami dari kurikulum yang nanti akan disambung dari Wakil Kepala Sarana Prasarana karena beliau nanti sebagai ketua daripada kegiatan P5RA yaitu SLTKA. Sedikit yang akan kami sampaikan, sebenarnya ini review aja ya, review itu sudah pernah di bulan baleni diulang-ulang biar Bapak Ibu juga tahu, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala juga serta disampaikan oleh Bapak Fauzan. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelas 11 ini memang luar biasa kegiatannya ya. Tadi sudah disampaikan di kelas 11 ini putra-putri Bapak Ibu nanti akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan terutama di organisasi. Sehingga nanti biasanya ketika sibuk di organisasi maka yang kalah adalah akademiknya. Itu. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai untuk memantau putra-putrinya, terutama putra-putri Bapak Ibu yang sibuk di organisasi karena ini luar biasa. Pergantian-pergantian kepengurusan itu jatuh di kelas 11. Sehingga nanti putra-putrinya pasti sibuk sekali dan sering meninggalkan KBM, kegiatan belajar mengajar. Sehingga putra-putri Bapak Ibu mohon untuk dipantau. Nduk, ini kamu kan ikut organisasi, kamu ketinggalan ini, sudahkah kamu mengajar materi-materi yang sudah ditinggalkan? Sudahkah kamu berkomunikasi dengan guru mapel? Sehingga lebih baik putra-putri Bapak Ibu itu walaupun sudah ada surat tugas TM, maka tetap mohon untuk bisa menghubungi guru mapel. Sehingga guru mapel, oh ternyata ini anak ini memang baru ada kegiatan dari madrasah. Sehingga nanti guru mapel juga akan ada istilahnya mengetahui, sehingga kalau mungkin putra-putri Bapak Ibu ketinggalan nanti bisa mungkin japri ke guru mapel. Oh ini gimana, saya perlu tambahan tugas enggak Bapak Ibu karena saya ketinggalan dan sebagainya. Itu penting sekali sehingga nanti nilainya tidak banyak ketinggalan dan tentunya harus pandai-pandai mengatur waktu gitu ya. Ini. Jadi seperti itu kami sampaikan karena kelas 11 itu sudah banyak sekali aktivitasnya. Kemudian ini hanya sedikit mengingatkan, review aja ya, bahwasanya kita itu punya visi ultra prima, unggul, terampil, berkepribadian patang, serta berbudaya lingkungan. Ini sudah menjadi visi Mayuga, misinya ada 5. Nanti bisa dibuka ini. Kemudian brandnya Madrasah Para Juara, alhamdulillah kita sering juara. Ini
mohon untuk bisa ditingkatkan lagi putra-putrinya, terutama di kelas 11. Ini sering yang dapat juara di kelas 11. Kemudian ada 4 brand Mayoga ini, madrasah akademik. Tentunya kita menambah mapel akademik untuk kita, yaitu 6 jam mapel akademik, karena kita di mandatory ini menjadi MA akademik. Kalau layanan SKS jelas sudah berlangsung. Unggul riset kita ada pembinaan riset, di situ ada MRC, Mayoga Riset Club. Kemudian kita juga ada PPMU, Madrasah Berasrama. Kemudian untuk tipologinya kita akademik tadi, kita tambah 6 jam tadi ya. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang ujian-ujian atau assessment yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini di Desember kita sudah PAS, sebenarnya bukan Desember, ini November malah ini. Jadi di kalender akademik ini sudah mulai di November minggu kedua. Jadi nanti kita sampaikan kaldiknya. Monggo Bapak Erik. Dan ini Bapak Ibu kita tentunya unggul di 3 hal ini ya. Oke. Bapak Ibu kita perlu ketahui bahwasanya kita mencoba lulusan kita itu semua bisa masuk ke PTN ataupun perguruan tinggi favorit ya. Nah itu. Ini hanya sekilas saja, kita percepat saja. Tadi sudah disampaikan banyak oleh kesiswaan tentang beberapa hal. Kemudian ini Bapak Ibu struktur kami ini mengacu pada ketabrak ya. Mengacu kepada KMA 450 struktur kurikulum kita, sehingga nanti Bapak Ibu kalau struktur kurikulumnya apa tuh? Untuk kelas 11 itu memang untuk kelas 10 dulu itu semua mapel sama di kelas 10, tetapi di kelas 11 ini putra-putri Bapak Ibu sudah mulai terjadi perbedaan mapel di antara beberapa kelas. Itu berdasarkan pilihannya dulu. Kalau ini semuanya sama terima ya, karena ini mapel umum. Kemudian ini ada mapel pilihan yang kemarin sudah kita distribusikan atau kita plot-plot di masing-masing kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E, F, G, H, R. Kemudian ini ada beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di KMA 450. Kemudian yang satu hal lagi yang penting adalah kaldiknya. Nanti untuk kaldik Bapak Ibu bisa minta di PA masing-masing. Kemudian ini ada materi mulok sudah diterima, dan ini yang penting juga ada program tahfidz di madrasah. Program tahfidz ini nanti menjembatani putra-putri Bapak Ibu yang memang mau jalur PTN-nya lewat tahfidz. Nanti mungkin yang 30 juz bisa lewat program tahfidz. Di situ ada. Kalau mungkin kok tidak paham nanti bisa tanya ke PA-nya. Nanti akan diarahkan siapa yang akan mengurusi di tahfidz itu. Untuk tahfidz ini memang ada beberapa yang sudah diterima di tahfidz lewat jalur tahfidz, baik itu diterima di UNJ dan lain sebagainya. Nah ini beberapa daftar yang diterima. Kemudian untuk KPM tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzan, saya tidak mengulang lagi. Kemudian kaldiknya ini nanti akan kalau perlu nanti minta ke PA. Jadi mulai tanggal 28 November nanti sudah mulai ujian ya. Maaf untuk 18. Di sini kaldiknya maaf. Sebenarnya kami kemarin sudah merancang 25 ya, tetapi kalau di kaldik yang sudah dari Kanwil itu 18, maaf 18 ini sudah mulai namanya SAS, sumatif akhir semester. Jadi 18 di sini tulis 16 tapi ini 18. 18 nih. Oh iya benar 18. 18 sampai 30 November, kemudian dilanjut dengan 2 sampai 7 Desember. Ini sudah mulai sumatif. Jadi putra-putri Bapak mohon untuk disiapkan. Kemudian salah satu program dari kami yang merupakan P5RA adalah SLTKA. SLTKA itu merupakan program dari kami yang nanti akan diterangkan langsung oleh Pak Supri. Mungkin sementara dari kami demikian, Pak Supri monggo. Terima kasih Pak Nurdin yang telah memberikan waktunya. Bapak-Ibu yang kami hormati, di sini kami menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin
yaitu mengenai program studi lapangan terpadu dan kunjungan akademik. Kalau dulu SLTKI, industri, karena anak-anak kita adalah dulu jurusannya itu tata busana, kemudian komputer, ya program komputer, kemudian yang satu bangunan. Sehingga karena berubah menjadi MAN, RSPI, dan seterusnya sampai MAN model, maka ini berubah menjadi studi lapang ya, terpadu kunjungan akademik SLTKA. Kemudian dasar kegiatannya adalah program kerja MAN 3 tahun ajaran 2024-2025. Kemudian keputusan Kepala Kanwil DIY nomor 2 tahun 2002 tentang pedoman penyelenggaraan studi tur pada madrasah di DIY, sehingga kita punya dasar itu. Kemudian maksud tujuannya yaitu untuk memperluas wawasan siswa tentang pendidikan tinggi, kepariwisataan, sejarah, adat, kemudian mengapresiasi diri, mengkaji materi pembelajaran baru secara afektif dan kreatif. Ini perlu kami jelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah kita kunjungan ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi bisa ITB, UI, kemudian IPB, kemudian kalau ke timur biasanya adalah ITS, kemudian UNER, Erlangga, gitu, kemudian bisa UNBRO. Itu untuk ke timur ya. Kalau ke barat biasanya kita ke ITB, UI, kemudian IPB ya. Itu. Kemudian untuk mengapresiasi diri, nanti di dalam kegiatan ini banyak sekali aspek yang melibatkan kegiatan siswa. Yaitu karena nanti di sini juga akan diminta laporan dari kegiatan itu, termasuk nanti ada lomba-lomba foto, kemudian film, kemudian semua nanti akan masuk dalam penilaian P5RA. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan sikap sosial, toleransi, kerjasama. Nanti juga dituntut untuk kerjasama antar kelompok, ya, kemudian pendamping, guru, dan seterusnya. Kemudian untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang tidak dapat di sekolah, otomatis nanti di luar itu ya. Kemudian mengenal informasi tentang detail tentang perguruan tinggi. Ini untuk yang ke timur ITS, UNER, kemudian kalau yang ke barat nanti ITB, IPB, dan seterusnya. Kemudian jasa akomodasi, ini kami kemarin ya ada 6 biro ya perjalanan yang menawarkan ke kami, kemudian kita minta untuk presentasi semuanya. Ya, jadi biro-biro yang mengajukan ini kita presentasikan di hadapan Bapak Ibu guru, terutama wali ya. Kemudian setelah itu nanti akan kita pilih lagi untuk presentasi lagi. Kemudian dari detail pembiayaan itu muncul beberapa alternatif. Kemudian fasilitas yaitu transportasi nyaman. Ini untuk bisnya itu kita harus ada rekomendasi dari Dishub. Ya. Untuk kenyamanan begitu pula bisnya juga harus yang terbaru. Ini yang kami mintakan. Kemudian jadwal perjalanan, kemudian makan, penginapan, objek studi dan wisata, kemudian ini patwal. Kita minta juga dalam hal ini ada pengawalan ya dari patwal. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu hari Ahad tanggal 5 Januari ya 25 ya. Ini kemudian penjemputan ini kalau kita alternatif kalau 6 hari ya. Kalau 5 hari berarti maju sehari. Karena beberapa angket yang sudah kita sampaikan ke anak mungkin Bapak Ibu sudah membaca, kecuali kemarin marisnya ada satu wali yang karena kemarin ujian CPNS sehingga belum membagi gitu. Termasuk nanti akan kita buat angket pakai Google Form ke anak untuk menjaring, kemudian salah satu syarat ya dari yang kita sampaikan pada dasar kegiatan tadi adalah harus ada persetujuan orang tua. Sehingga angket yang kami berikan ke anak-anak itu harus ada persetujuan orang tua. Kemudian untuk pembiayaan, nah mungkin Bapak Ibu ini yang bertanya itu ya. Kemudian ini ada beberapa alternatif ya dari biro yang kemarin presentasi itu rata-rata 2 juta lebih. Tapi kita menemukan salah satu biro yang kemarin kebetulan kita pakai, ini harganya di bawah, kemudian fasilitasnya ini bagus ya.
fasilitasnya bagus, kemudian fasilitas dalam artian layanan ya terhadap siswa, kemudian salah satunya adalah menggunakan patwal itu ya. Yang lainnya nggak berani. Termasuk di sini menggunakan satu dokter ya, kemudian satu perawat. Ini baru gitu. Ini kemudian untuk yang kami sampaikan di angket itu ada Jakarta, Bandung, Bogor itu 5 hari inap 2 malam itu biayanya adalah 1.975. Kemudian kalau Surabaya, Bali itu tadi ITS, Urbro itu biayanya adalah 1.900.000. Ini 6 hari inap 2 malam. Jadi berangkatnya malam. Sehingga pagi bisa kunjungan ke Surabaya, kemudian ke Surabaya itu nanti 2 kampus yang akan kita kunjungi, sehingga berangkatnya malam. Kemudian kalau Surabaya Malang ini 1.800.000 5 hari inap 2 malam. Kemudian yang perlu kami sampaikan ini apabila bagi Bapak Ibu yang telah melunasi putra-putrinya yaitu untuk biaya personal yang besarnya adalah 1.800.000 untuk yang kelas 11 sekarang. Tapi untuk yang kelas 12, kelas 11 naik kelas 12 yang program LBCI itu kemarin baru 1.700.000. Sehingga dalam hal ini kalkulasinya ini jika personal bank personal ya kemarin sudah lunas, maka untuk pilihan untuk yang pertama untuk Jakarta, Bandung, Bogor ini ada kekurangan 175.000 rupiah. Ini. Kemudian untuk yang LBCI ini kekurangan 275.000 rupiah. Karena Bapak Ibu kemarin apabila personal sudah terbayar, berarti kalau kemarin 1.800.000 gitu ya. Kemudian untuk yang ke Surabaya, Bali, ini untuk yang kelas 11 ini hanya kekurangan 100.000. Kemudian yang LBCI kekurangan 200.000. Kemudian untuk yang Surabaya, Malang, ini kalau sebagian siswa itu memilih ke Surabaya, Malang, itu 1.800.000 sehingga tidak ada penambahan. Kecuali yang LBCI ini menambah 100. Nah untuk itu ini angket ya, angket sudah kita sampaikan ke anak, kemudian kita juga akan nyerpi dengan Google Form. Nah, dengan harapan ya karena di salah satu syarat di situ adalah harus ada persetujuan orang tua, maka di angket itu kami mohonkan untuk ya termasuk masukannya dan seterusnya. Kemudian syarat ini ya, yang jelas nanti dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat. Kemudian bagi yang punya sakit tertentu itu kami harapkan membawa obat pribadi. Itu. Kemudian apabila karena sesuatu hal ya di saat mungkin pada saat mau berangkat itu tidak bisa gitu, maka kami mohon untuk dikonfirmasi gitu. Kemudian syaratnya harus mengikuti kegiatan ya. Kemudian termasuk tidak boleh juga membawa apalagi merokok atau vape gitu ya. Karena nanti ini juga akan kita sampaikan ke anak-anak, kita kumpulkan. Karena kita khawatir kalau anak-anak itu mengotori hotel itu nanti dendanya adalah per poin yang dia kotori. Dan itu masing-masing dibebankan kepada siswa yang bersangkutan. Nih. Kemudian juga nanti ada buku petunjuk ya. Buku petunjuk termasuk lomba-lomba, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh siswa, kemudian kerjasamanya ini juga akan kita sampaikan. Kemudian mengenai objeknya ini sudah kita sampaikan di di angket ya Bapak Ibu mengenai objek yang kita kunjungi untuk itu. Baik yang ke timur, ke barat maupun Surabaya, Malang. Oleh sebab itu kami harapkan nanti kerjasamanya Bapak Ibu semuanya karena ini akan hubungannya dengan banyak pihak luar, ya banyak pihak luar, maka angket itu nanti akan segera mohon untuk dikumpulkan sehingga kami dapat menentukan arah apa ke timur atau ke barat. Gitu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Supri. Jadi itu termasuk program daripada kurikulum
pembelajaran yaitu SLTKA, program dari P5RA yang nanti akan ada rapotnya juga. Jadi itu masuk rapot yang nanti akan di-print juga, dan rapot juga diantaranya adalah kebiasaan anak-anak seperti Islahul Qulub, yaitu sholat duha, baca Asmaul Husna, kultum dan sebagainya, sehingga mohon untuk Bapak Ibu juga memantau kegiatan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, bahwasanya anak-anak kita yang sudah lulus itu ada 291 yang masuk di PTN atau PT yang swasta dan negeri favorit. Di UGM itu ada 34, kemudian di IPB ada 1, UNJ 62, UIN ada 34, UPN ada 26, UNS ada 16, UI ada 16. Ini tidak tayangkan ya. Banyak sekali anak-anak kita yang kakak kelasnya ini diterima di Universitas Negeri. Jadi monggo untuk Bapak Putra Putri Bapak Ibu juga dimotivasi. Semoga besok bisa diterima di PTN atau PT yang favorit. Amin. Kami cukupkan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan Budi Santoso, kepada Bapak Nurdin Mahmud dan Bapak Supri Madyo SPD yang telah memberikan informasi terkait dengan akademik sampai kegiatan siswa dan terakhir diakhiri kegiatan SLTKI. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bapak Erik Hadi Saputro, kandidat doktor, Magister Engineering, dan tentunya Bapak Ibu banyak yang sudah kenal dengan beliau karena beliau motivator di berbagai kementerian, tidak hanya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan apalagi dan sangat setia dengan sekolah-sekolah seperti MAN 3 Sleman. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan bersama motivasi sekaligus parenting dari Bapak Erik Hadi Saputro. Saya tuh paling semangat kalau mengikuti AMT dari Pak Erik. Terima kasih Dr. Paila. Tepuk tangan buat Bu Dr. Paila, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan tentu doanya kita selalu sehat, banyak-banyak kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki dan lunas semua hutang. Agak dalam aminnya. Ya, Ibu Dr. Faila, kasih. Mudah-mudahan utangnya lunas. Karena kalau lunas bisa ya utang lagi ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita Bapak Ibu. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang disinari dengan nilai-nilai keimanan. Pertama, Kepala MAN 3 Sleman yang saya muliakan, Ustadz Muhammad Fadil Afif, LC MSI, senior saya, dulu marbot di masjid di area Sagan, beliau berangkat ke Mesir, saya lanjutkan jadi marbotnya gitu. Jadi kalau udah diminta Ustadz Fadil, saya tidak bisa menolak. Karena Jumat Sabtu itu biasanya posisi saya di Bandung, tapi sudah didoakan mudah-mudahan dokternya bisa cepat selesai. Yang kedua juga teman saya, sahabat saya, dan juga ketua takmir di daerah lingkungan tempat saya kerja, tempat saya tinggal, ya Ustadz Fauzan Budi Santoso. Jadi saya agak susah karena yang minta ini adalah ketua takmir semuanya. Ya. Kalau Ustadz Fauzan nanti tidak dicoret dalam jamaah repot Bapak Ibu. Dan para guru sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya bersyukur sekali. Ini adalah tahun ke-10 saya mengisi parenting di MAN 3 Sleman. Sejak Juli 2014. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat MAN 3. 10 tahun Ustadz. Masya Allah ya. Dari badan masih langsing, ya sampai langsing kayak gini ya. Paling banyak ngisi kayak gini Bapak Ibu, saya di Al-Azhar. Karena Pak Hafid Asrom sebenarnya. Karena lembaganya banyak, jadi sehingga
Jadi banyak pertemuannya, walaupun tahunnya lebih mudah. Paling banyak di MAN 1 sejak 2013. Sejak badan kayak gini, Bapak. Kenapa di MAN 1? Karena dulu waka kurikulumnya, pernah jadi waka kesiswaannya, pernah jadi waka-wakanya adalah Ustadz Muhammad Fadil Afif LC. Jadi ini sebenarnya hanya pindah tempat aja ini Bapak Ibu ya. Oke. Juga di tetangga sebelah sering ya. Kalau mendampingi adik-adik, ngasih motivasi, termasuk parenting juga, paling sering di Teladan, SMA 2, Patmanaba, 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 Patmanaba. Ya, SMA 6, SMA 8, SMA 9, SMA 10, SMA 11. Tapi spesial MAN 3. Ya. Ini maraton ini parentingnya. Baik. Jadi nanti kalau kurang, Bapak Ibu boleh update di Radio Republik Indonesia 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam ada acara inspirasi hari ini bersama Erika Desa Putra. Itu suara saya. 14 tahun ngisi acara di RRI. RRI itu punya rekaman 152 rekaman bersama Erika Desa Putra. Diputar jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam. Semua tidak dibayar. RRI bilang nggak ada honornya. Saya bilang oke. Perusahaan sukses mereka punya CSR, Corporate Social Responsibility, dan saya pun yakin Bapak Ibu kita, anak-anak kita semakin hebat kalau mulai dari sekarang kita tanamkan banyakin PSR, Personal Social Responsibility, kepedulian sama sosial, hidup nggak hanya dia sendiri, bagaimana keluarganya, bagaimana kepeduliannya. Kan rezeki nggak hanya finansial ya. Ada lagi kan kata Prof. Quraish Shihab yang lebih mahal, apa itu? Ketenangan batin. Ibu punya suami yang setia, itu rezeki Ibu. Sekarang kasus selingkuh banyak. Ya. Kasihan Arhan ya, Arhan itu baik, kata netizen ya. Bapak-bapak, istri yang pengertian juga rezeki kan. Kita lagi di sini, istri lagi buka Shopee ya, masuk keranjang semua. Nanti pulang nggak jadi minta, kasihan. Anak-anak yang baik, soleh-soleha adalah rezeki. Bahkan kita dapat menantu yang baik. Itu adalah rezeki, benar. Ini bagian yang harus kita banyak syukuri ya. Nantilah saya cerita beberapa contoh berdasarkan materi tentang apa yang saya awali tadi ini. Tapi saya perhatikan wajah Bapak Ibu kayaknya bukan pendengar RRI. Ya, bukan ya. Baik, jadi RRI, TVRI. Kalau radio saya aktif 2, RRI sama MKFM Network gitu ya. Parenting, alhamdulillah secara nasional juga dipercaya oleh banyak lembaga. Saya kolumnis di Republika. Kalau Bapak Ibu dulu langganan Republika sampai koran itu belum ditutup sama anaknya Pak Erick Thohir, saya sudah menulis 276 tulisan setiap Jumat. Dan Bapak Ibu kayaknya bukan pembaca Republika. Oke ya. Jadi nanti tinggal cari Google aja Erika Desa Putra. Homebase saya di program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran UGM. Untuk mata kuliah SDM dan Leadership. Programnya S2 Magister Kebijakan Kesehatan dan Magister Manajemen Rumah Sakit. Jadi kalau ngajar dokter, saya betah. Karena dokter sekarang tuh muda-muda Bu orangnya. Ya cantik-cantik wajahnya. Ya makanya kalau ngajar dokter saya betah mau seminggu, 2 minggu. Karena wajahnya terawat dan penuh perawatan. Ya. Kalau di aula ini kan beda ya. Tapi insya Allah ini wajah-wajah ahli surga ya. Wajah-wajah orang baik. Begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini adalah calon eselon 2 di Kemenkes. Alhamdulillah saya trainer nasional di Kemenkes. Ini Pak Sekjen bersama seluruh eselon 2-nya. Ini kalau sudah ketemu Pak Sekjen dan eselon 2, maka karakter breedingnya masuk ya ke semua eselon 2. Dan ada acaranya jauh-jauh itu. Jauh-jauh acaranya ya. Saya tertarik waktu ngisi di sini. Ini sebelah kiri saya yang pakai batik hijau ini adalah Dr. Oscar. Beliau dulu pernah jadi Irjen, pernah jadi Sekjen Kemenkes waktu menterinya Pak Terawan. Begitu ganti menteri Pak BGS, beliau tidak lagi jadi Sekjen, jadi pegawai biasa karena usia belum pensiun. Jadi jadi analis utama jadi BKPK. Dan saya, Masya Allah, ketika acara itu berbaur, ikut karakter building, ikut main games, ikut nyatet. Saya bilang, Dok,
dokter pernah jadi sekjen. Dan berbaur, Bu. Bisa ngalahin ego gitu. Di tempat saya aja, ketua RT, gak dianggap, marahnya luar biasa. Ya. Orang ngerti bahwa aku mantan ketua RT. Ya. Ini mantan sekjen, gak didengar, beliau santai aja ya. Masya Allah, ini saya mendapat banyak pengalaman. Ini waktu saya diminta ngisi, audiensnya semuanya direktur utama Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Coba bayangin kalau ngisi ini semuanya dirut, Bu. Sarjito, Surajito Negoro, Karyadi Semarang, Hasan Sadikin Bandung, ada Malik Medan. Tahu Dr. Rukmono dulu pernah jadi dirut kan, sekarang di Magelang. Ini Dr. Ratomi, ya, Solahuddin Ratomi, dirutnya Surajito Negoro. Ini Dr. Widodo, direktur medisnya. Ini Prof. Agus, Direktur Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Hasan Sadikin Bandung. Ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau di Kemenq agak unik. Sukanya yang di training yang muda-muda. Karena masalahnya kesehatan mental. Nah, coba. Gajinya besar-besar, persoalannya adalah mental. Iya, Bu. Wah, gaji. Bu, maaf ya, Bu ya. Kalau nanti anak ada yang masuk di KPP Pratama, itu lulus D4 STAN, gajinya sudah belasan juta. Itu masuk pertama. Nanti ada rapelan, renumerasi, 3-4 bulan, itu tembus 100 juta. Ya. Tapi masalahnya adalah, kenapa kok pimpinannya marah dikit, kena mental. Gak dianggap, kena mental. Kasih ide, gak ditanggapi, kena mental. Dikit-dikit kena mental. Mending kita ya Bu ya, sudah biasa. Jadi udah tangguh gitu ya. Zaman kita kerja lu udah tangguh gitu ya. Alhamdulillah ya. Ini para leadernya. Wah ini kalau ketemu anak mudanya kayak gini, kalau leadernya kayak gini. Coba Bapak Ibu lihat. Nggak ada wajah susah tuh di sini. Mana ada. Yang susah yang ngisi ya. Ini di Kemkumham. Ngisi kayak gini dulu banyak di revolusi mental di Mabes Polri. Teman-teman di Polda ya. Kemudian di BPKP, di kementerian. Hari ini Alhamdulillah saya bersyukur sekali ketemu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Pak kita. Bapak Ibu saya sharing aja ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah keren, udah bagus, maka saya ingin nambah energinya aja. Suksesnya anak-anak kita itu tentu kohesif, ya, kohesivitas. Kohesivitas itu adalah kelekatan yang sangat kuat. Sekolah, ya kan? Kita, anak kita itu harus kohesif. Harus melekat. Gak bisa jalan sendiri-sendiri, ya. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Maka ini supaya kuat. Agar ini kuat, tentu peran-peran kita harus kita kuatin. Di sekolah di Mantiga perannya sudah ada. Anak kita sudah ada perannya. Ya, kita sebagai pribadi sudah ada perannya. Nah, kalau kita circle, kita bangun, di keluarga kita juga harus ada perannya. Paling tidak, nanti manalah ya, sesuai waktu aja Bapak Ibu ya, karena ada sesi kedua. Bisa keluarga kita jadi payung psikologis, internalisasi kebaikan, bentuk karakter anak, miniatur kehidupan sosial, dan nahkoda kapal. Kenapa kok begini Bapak Ibu? Begini, dalam satu kajian ilmu komunikasi, komunikasi itu kadang berkaitan pada psikologi kan. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan adalah memori anak-anak kita, termasuk memori kita, itu terpengaruh oleh dua hal. Yang pertama adalah persepsi, dan yang kedua adalah pengalaman. Kalau persepsi ini memang cara pandang Bapak Ibu. Cara pandang kita itu tidak akan pernah sama. Contoh aja ya, mohon izin. Ibu, coba komentar sesuatu yang berwarna hitam. Hitam itu? Gelap. Hitam itu unik. Oh iya gelap sih. Nggak kelihatan apa. Nggak kelihatan. Hitam itu. Gelap. Gelap juga. Banyak gelap ya di sini. Malam. Malam. Kelam. Kelam. Saya tanya tadi ibu-ibu dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Elegan. Elegan. Sahdu. Gelap. 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 Elegan. Mahal. Menakutkan. Gelap. Baik Bu, Pak. Izin ya hanya sedikit. Ada berapa pandangan tentang hitam? Ada 3. Positif,
Negatif, netral. Yang positif, elegan, keren, mahal, kuat, kokoh. Saya di SMA 10. Hitam itu ada yang nyeletuk. Maghrib, Pak. Maksudnya waktu sholat. Iya, oke, positif. Positif ya. Oke. Yang negatif. Tadi ini gelap, suram, menyedihkan, apalagi horor, ya. Hal-hal yang bagi orang tuh tidak bercahaya. Yang netral, baju, jas, menyerap cahaya, bukan putih, kan gitu ya. Anak-anak di Padmanaba itu saya tanya. Hitam itu, ada yang nyeletuk. Saya, Pak. Oke. Ya. Nah, ya kan, netral ya Bu ya. Sekarang Bapak Ibu sekarang. Apa yang akan kita lakukan kalau kita, ya, suami, istri, anak berbeda pandangan? Apa yang harus kita lakukan? Di Kementerian Kesehatan ada materi yang pernah diminta saya mengisi tentang psychological safety. Apa itu psychological safety? Bahwa anak-anak sekarang selain di Kemenkeu mental health, di kesehatan itu psychological safety. Jadi mereka psikologinya itu harus dijaga. Kenapa psikologi dijaga? Karena sekarang coba lihat anak-anak kita. Kalau kejadian di Mantiga, ketika gurunya mengajar, pertanyaannya adalah, ada pertanyaan. Mereka diam. Ada komen. Mereka diam. Kenapa mereka tidak ngomong? Padahal diberikan. Karena dulu mungkin waktu SD, waktu SMP, pernah ketika dia ada pertanyaan. Lalu temannya bilang, Allah gitu aja ditanya. Ketika dia berbicara, akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke kantor, ketika dia ngomong, bosnya bilang, kalau cuman kayak gitu nggak usah komen deh. Kamu bagus idenya, tapi lebih bagus lagi kalau nggak ngasih ide. Ya kan? Akhirnya apa Bapak Ibu? Sering digituin, akhirnya apa? Anak itu tidak mau bicara. Karena dia, ngapain saya ngomong? Cuma dibully kok. Ngapain saya kasih pendapat? Saya cuma dikomentari kok. Jangan-jangan dia belajar dari kita, Bu. Begitu kajian Ahad pagi, ada yang tanya, Ustadz mau nanya. Alah ibu-ibu, dadak ditakoni apa? Serasa wae kok. Terus anak kita dengar, loh kok ibunya. Nah, ini kena loh Bu, ke batin anak. Maka kita ini ketika sering memasukkan hal-hal yang bikin tidak nyaman, hal-hal yang bikin anak gelisah, takut, itu nanti jadi pengalaman. Nah, maka tugas kita sekarang ini adalah gimana caranya agar apa yang masuk ini menyenangkan. Jadi sekolah di Mantiga itu menyenangkan, aktivitas menyenangkan. Pokoknya kita tuh kalau udah komen gitu kita harus menyenangkan. Solusinya adalah kata Dr. Haja Eli Risman, seorang psikolog senior ternama di Indonesia, 70% keluarga kita dibangun berbicara. Ngobrol. Bahkan Prof. Quraisy apa definisi cinta? Cinta itu adalah dialog antara dua aku. Maka orang yang saling mencinta itu isinya ngobrol. Banyak kasus keretakan suami istri karena mereka sudah jarang ngobrol. Yang satu lebih senang ngobrol dengan yang lain. Ya, coba Ibu kalau sama anak Ibu berkomunikasi sama anak itu komunikasi atau daftar pertanyaan? Atau kalau dalam riset ini pertanyaan penelitian nggak ini? Begitu anak pulang dari Mantiga, sudah makan, sudah sholat, sudah belajar, sudah cek semuanya. Apa jawaban anak? Ya, belum. Ya, tidak. Gitu kan? Apakah itu komunikasi? Ini namanya komunikasi yang kalau kita lihat di ranah ini namanya informatif. Kalau kita hanya berkomunikasi informatif, maka Bapak Ibu jangan berharap ada respon. Ibu udah chat banyak, Bapak udah chat banyak, jawaban anak cuman ya, oke, cuman baca read. Iya kan? Nah, kalau kayak gini, kita nggak direspon, kita jangan marah. Karena pesan ini sebenarnya adalah informatif aja. Kalau kita mau direspon, maka dua cara. Pertama adalah persuasif atau human relation.
Jadi riset yang dilakukan dalam acara Supercamp Bobby the Potter itu adalah anak itu diajak ngobrol. Bukan sekedar menjawab iya tidak. Udah salat? Udah bun. Tadi sekolah udah makan? Udah bun. Mulai nanti nanyanya gini. Kakak, ya bunda. Gimana aktivitas hari ini di Mantika? Cerita dong. Anak mesti bingung. Tumben. Biasanya orang ini. Pasti anak akan berpikir, bunda kayaknya sudah ikut parenting ya. Gitu. Iya bu. Jadi ngobrol isinya. Saya balik malam apa segala macam. Terus nanti tiba-tiba istri saya bilang, kita belum ngobrol loh. Sengantuk-ngantuknya. Ya cerita aja. Kadang 15 menit setengah jam. Kadang pagi belum berangkat itu. Aku tadi malam mau ngobrol. Oh iya. Jadi, nah berkomunikasi ini Bapak Ibu, ini butuh kita kuatkan. Supaya apa? Supaya ranah-ranah positif itu kuat. Iya kan? Karena kalau hanya main persepsi, nanti capek lah Bu. Kalau Ibu persepsinya negatif, coba. Orang kan bergantung pengalamannya. Apa yang dia lihat berdasarkan apa yang pernah terjadi padanya. Misalnya kayak ibu-ibu lah. Misalnya ibu-ibu. Ini banyak ibu-ibu ya. Tahu enggak salah satu persepsi ibu-ibu? Pak, Bapak paham ya Pak? Salah satu persepsi ibu-ibu itu adalah pingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Jadi istri itu gak usah ngomong. Pinginnya kita ini paham dengan sendirinya. Nah sementara saya sendiri dikasih tahu aja gak ngerti. Apalagi gak dikasih tahu. Paham ya Mas? Apa? Makanya kalau bunda ngomong tuh dengar. Tadi bunda ngomong apa? Bunda gak mau ngomong lagi. Terserah. Mas, dengar gak aku ngomong? Apa ya mau ya? Terserah. Apa ya bun? Dah, monggo. Marah. Bu, zaman generasi kita, generasi X ya, dulu orang tua kita ngomong, jangan sampai bapak ngomong lagi ya. Bapak saya dulu, jangan sampai bapak ngomong lagi. Wow, sabuknya dikeluarkan Ustaz. Udah langsung takut kita. Lah anak sekarang kita mau lakuin kayak gitu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, besarkan anak sesuai zaman. Lah kalau kita cuma ngomong sekali, lu TikTok ngomong berkali-kali. Story orang muncul berkali-kali. Mohon maaf ya Bu, bahkan kalau kita lihat Nabi saja. Dalam surah Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lindalahum, walau kunta fadzan alaizal qalbi, lang faddu min haulik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil am, fa'iza azamta, fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nabi aja dengan kaum Quraisy itu berbicaranya lemah lembut. Andai kata Nabi itu kasar, ya mereka tidak akan mau dengar. Ya, maka apa? Maafkanlah mereka, mohon ampunlah pada mereka, musyawarah dengan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu kita sudah menguatkan tekad, faiza azamta fatawakal Allah. Makanya kenapa Nabi itu dalam konsep berkomunikasi itu ada rumusannya. Namanya khatib al-nas ala qadri ukulihi. Berkomunikasilah sesuai dengan kapasitas. Bahkan Bapak Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sering mengulang perkataannya 3 kali. Agar orang paham. Lah ibu sekali udah ngamuk. Nabi itu diturunkan. Oh saya ngomong dengan diturunkan level bicaranya. Sampai orang paham. Apa? Ya Rasulullah apa? Oh ya begini. Diturunin. Ibu. Apa tadi? Makanya kalau orang ngomong tuh dengar. Dia ada siaran ulang. Anaknya, ayah gimana? Lah ya gimana? Ayah juga kena. 3 kali, Bu. Nabi 3 kali. Ibu harusnya dinamis dong. 5 kali, 4 kali. Loh, siapa yang menang? Siapa yang masuk berkali-kali? Itu sekarang komunikasi itu. Siapa yang akan didengarkan? Siapa yang berkali-kali masuk? Debt collector aja sabar. Coba kalau nagih debt collector. Ada pelatihannya loh debt collector. Pelatihan komunikasinya. Oh, ibu kira saya pernah diundang, hanya harganya aja yang nggak cocok. Ya oke. Ya, jadi orang itu berkomunikasi Bu.
Dilatih. Coba kalau Bu, Bapak, mohon Bapak Ibu, angsurannya belum dibayar, mohon dipastikan. Nanti siang dicat lagi. Nggak ada marah-marah, dia tetap kayak gitu kan. Udah, dia jaga. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi malas kan. Karena kita malas, kita lakuin. Itulah kekuatan repetisi. Oh, kalau Ibu tidak percaya, coba saya tanya. Bapak Ibu apa kabar? Baik, bagus. Tapi untuk anak yang sekolah di Mantiga, Sleman, madrasah akademik ya, jawaban orang tua baik terlalu biasa. Standar. Bu, gimana kabarnya? Ya kayak ginilah Pak, baik. Yang seperti Bapak tengoklah tiap hari ya kayak gini. Harus beda. Different is not always better, but the best is always different. Ulangi ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu apa kabar? Ayo, oke, makasih. Tepuk tangan dong. Kalau yang jawabnya tadi luar biasa, itu menunjukkan Bapak Ibu terlalu sering mengikuti multi-level marketing. Kayaknya banyak belajar dari MW, CNI, Tianxi, Mililea, Avali, Avail, Kaling, Herbalife, Milagros, Tupperware. Dan Bapak Ibu kayaknya gagal di bisnis itu, ya kan? Kalaupun ada yang berhasil, berarti dia eksekutif diamond-nya. Iya, kalau saya ngisi di network marketing, wow, teman-teman itu luar biasa, Bu, ritualnya. Apa, siapapun yang ngomong, apapun yang disampaikan, bagaimana materinya, begitu selesai, tepuk tangan, berdiri. Terduplikasi tuh dari upline sampai downline-downline-nya. Kayaknya kita belajar. Yang ngajari itu namanya Pak Andri Wongso. Teman-teman itu belajar dari Pak Andri Wongso. Salam hebat, luar biasa. Apa kabar? Super. Itu belajar dari siapa? Beliaunya. Ya, 2015 lalu ya Pak, ingat ya Pak, Coach Mario Teguh ngomong, sahabat yang super, pribadi yang hebat adalah pribadi yang mengerti dirinya dan orang lain. Super sekali. Saya kan tanya sama GM-nya Metro TV, Pak Hendri Pulungan, teman saya, senior saya. Bang, kenapa acara Golden West selesai? Ini acara bagus. Pak Hendri ini teman lama. Ya. Yang kedua, kami dekat. Karena putranya yang nomor 1, itu bimbingan skripsi saya. Itulah kedekatan kami. Jadi kadang dia telepon, saya telepon bukan sebagai teman. Lalu sebagai apa? Orang tua mahasiswa. Jadi anaknya itu manja sekali. Ujian, gak ikut, balik ke Bogor, kangen ibunya, selalu gitu. Lama-lama capek bapaknya, masih banyak nilainya kurang, masih ada yang E dan lain-lain. Dia bilang, saya panggil dia, kamu kenapa tuh bikin bapakmu itu, kalau udah bapakmu ngomong, ya tak soal, Pak Erik, saya tuh gak bodoh Pak. Lah terus malas saja. Lah ya apa bedanya? Kamu gak bodoh tapi malas. Saya tuh gak bodoh Pak. Terus ini masih kurang 2017 untung udah wisuda Bu. Berapa bulan lalu? 2017 kamu udah habis masa studinya kalau gini nanti. Tinggal setahun lagi. Ah, gimana Pak? Udah. Sekarang ambil KRS baru. Gak mungkin kan anak ini masuk kuliah Bu. Gabung sama angkatan 2023, 2022. Nah, begitu presensi di barcode semua. Muncul presensi 23, 96, 22, 96. Nah, begitu dia presensi barcode 17, 96. Lah mahasiswa yang lain. Waduh, seniornya kan. Pak gimana Pak? Udah kerjasama aja sama Metro TV. Bang, kerjasama Bang sama Metro TV. Oh siap, nanti SDM-nya Metro TV tak kenalin. Datang saya ke Jakarta, tak aja tim. Udah, Mbak gini aja Mbak, kita kerjasama aja. Ini ada mahasiswa kami ya. Mahasiswa kami ini, saya nggak cerita anaknya dia kan nggak enak. Ini mahasiswa kami ini kita kerjasama aja MBKM Mandiri. Kan boleh 40 SKS dalam 1 tahun tuh. Oke, per semester 20 SKS. Nah, pekerjaannya sesuai dengan bidangnya dia di Prodi Komunikasi. Oke, deal. Tahu di mana diletakkan dia? Personal Assistant Kick Andy. Ya iya jelas oh bapaknya GM enggak. Cuman kan dia orang kan tahu. Udah Bu, kerja. Kemana? Kerja sekarang. Udah, sekarang kerja di Metro TV. Udah selesai, udah wisuda. Dia bilang, waktu chat. Sayang Pak Erik gak bisa. Ya saya lagi di Bandung Kak, lagi kuliah. Saya tidak akan pernah melupakan Bapak. Saya bilang, saya juga gak pernah melupakan kamu. Ya, jadi Bapak Ibu. Nah, apa kendala kita berkomunikasi? Kendala kita berkomunikasi adalah kita pingin apa yang kita omongin dengan anak. Dengan seseorang itu selesai hari itu juga. Ya,
Paham ya? Wes, rene meneh. Gak gitu, Bu. Komunikasi itu kayak layangan. Ibu nggak bisa komunikasi, hari itu selesai. Itu oke, Bu. Tapi satu orang sebenarnya nggak terima. Satu orang tidak akan bisa menerima. Kenapa? Karena dia belum paham sebenarnya. Tapi dia nggak berani karena dia takut. Tapi dia akan cari yang lain nanti. Kalau nggak selesai urusannya, update status. Allah saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Ini dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuan. Di hashtag dosennya, Erika Disaputri. Kalau Bapak di kantor, staf Bapak akan ngomong, guys, hidup itu bagai roda berputar. Yang sedang di atas rasa sombong. Sesok ya medun. Delokan weh. Begitu kita purna tugas. Apa yang terjadi? Langsung dia di belakang. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya pensiun juga dah. Ayo, apa yang mau dibanggakan? Dulu komunikasinya nggak nyaman. Itu aja Bapak. Ini kejadian Bu. Tiba-tiba tetangga saya yang di Sagan, Eyang Kusumo Pararto, ngomong gini. Mas Erik tuh ngomong mana-mana Bu. Sesekali buat kami para pensiunan ini loh. Loh yang itu pensiunan apa? Kami itu punya himpunan Mas. Himpunan pensiunan salah satu badan usaha milik negara. Inisialnya Pertamina. Acaranya perselapanan Mas di JIH, di aula itu di lantai 5. Yang kalau nanti waktunya pas, insya Allah saya datang. Beneran Bu, kebetulan pas bisa. Saya datang Bu, Selasa jam 10 pagi datang. Langsung diminta duduk depan kayak tadi. Kemudian salah satu panitianya, Ustadz kalau waktunya udah habis kasih tahu. Udah habis. Oh, ya. Jadi tiba-tiba duduk ya. Narasumbernya aja yang, Mas, minta tolong. Apa? Nanti tolong ditekankan mengisi hari tua bahagia. Nah ini pesertanya, ya pesertanya pensiunan semua. Paling muda 60 tahun Mas. Paling sepuh 80 tahun. Saya pikir Bu, Masya Allah, 1 November besok, Jumat depan, saya 46 tahun. Nah kalau narsumnya 40-an, audiensnya 60 sampai 80, kira-kira saya didengarkan tidak? Begitu saya masuk aja, ada nenek-nenek yang komen, ini siapa? Ini narasumbernya yang koyo anakku ya. Gitu. Kira-kira Bu, saya dengerin nggak? Ya. Saya tidak didengarkan, tapi saya nggak masalah. Saya sudah 14 tahun siaran di Radio Republik Indonesia, dan saya biasa tidak didengarkan. Jadi kalau saya ngomong tuh saya nggak tahu orang tuh dengerin saya apa enggak. Kadang nggak ada yang nelfon juga. Saya ngomonglah bahwa yang namanya kebaikan kita, Bapak Ibu, itu hidup kita ini kan dua aja. Ibu mau pilih mana? Kita mau pilih yang mana? Mau yang negatif atau yang mau positif? Dah itu aja pilihannya. Kalau mau pilih energinya negatif, kata-katanya kasar, dikit-dikit bikin orang gelisah. Halo Jeng, makin gemuk ya. Loh Mas, katanya kok guru tenan aja. Sakit-sakitan ya? Udah menikah, kenapa belum? Masalahnya apa? Orang itu hidup berpasang-pasangan, bikin gelisah. Apa orang kalau udah hidupnya bikin, wah apalagi sambat. Aku baru ngubah motor mesti hujan. Panas tenan ya, hujan. Susah, sambat. Apa yang didapatkan orang-orang kayak gini? Negatif itu, Bu. Hasil terbaiknya mendekati 0. Bahkan 0, gak dapat apa-apa. Itu contoh. Alhamdulillah saya masih trainer di BNN. Sama teman saya Pak Dr. Gatot Sugiyato WR5-nya UAD. Mengisi bareng, sesi berbeda. Ada si Bapak yang curhat sama Pak Gatot. Bapak ini pernah menjadi manajer keuangan di salah satu perusahaan tambang luar negeri daerah eksplorasi di Kaltim. Beliau cerita dengan ya kayak flashback lah gitu ya. Jadi si Bapak ini pernah tidak membayarkan utuh pajak pembelian alat berat. Jadi kalau kita beli alat berat itu ada pajaknya Pak. Dan itu kan besar pajaknya. Si Bapak tadi berskenario dia ambillah 200 juta untuk dirinya. Dan hebatnya apa? Tidak ada yang tahu. Pajak aman.
audit clear, audit internal, audit eksternal. Gak ada yang ngerti, Bu. Man. Dah, Bapak Ibu, saya orang komunikasi. Kami biasa bikin film, termasuk film layar lebar, mana-mana. Tahun depan nanti kalau nonton Kinah dan Rejo, inspirasi dari Mbah Marijan, itu kita yang bikin. Di dalam film itu kan kita selalu bikin gini, si sutradara sama penulis naskah. Di tengah-tengah, nanti kan layarnya kita gelapkan, kita transisi, lalu kita munculkan tulisan beberapa tahun kemudian. Kan gitu. Beberapa bulan kemudian, kan selalu gitu kalau nonton film. Kalau sinetron azab itu lebih cepat. Biasanya tidak lama-lama, 7 hari, 5 hari, 3 hari kan azab itu cepat, Bu. Nah, ini bapaknya agak panjang ternyata, Pak. Panjang ternyata, sampai pensiun. Bu, bayangin ya, sampai pensiun. Tidak lagi di perusahaan itu. Kisah sinetronnya pun dimulai. Anak pertama si bapak ditakdirkan kena kasus narkoba. Bu, anak kalau sudah kena narkoba, Masya Allah, na'udzubillah. Jangan berharap sembuh. Berat. Pulih, oke. Saya tuh kalau diajak BNN, Pak Erik, motivasi lulusan. Maksudnya apa? Datang ke pondok rehab, Bu. Jadi sebelum mereka ini dinyatakan boleh pulang, itu saya memotivasi dulu. Lah wajah-wajahnya itu bukan wajah-wajah kayak gini. Kadang saya ngomong, ada yang sudah tertawa. Nih 3 menit kemudian baru tertawa. Jadi tertawa mana? Tadi dia cerita Bapak 3 menit yang lalu, Pak. Oh alah. Jadi jangan langsung berharap pulih, oke. Sembuh. Gak ada, Bu. Alah banyak banget ketemu temannya, ke-trigger apa gitu. Bahkan ada yang menarik. Orang yang paling cepat membantu pulih siapa? Orang yang pernah kena. Jadi relawan kan, volunteer ya. Nah, relawan ini di Lido Bogor, pusat kan. BNN. Untuk dia mengabdikan diri, dia bilang, Mbak Santi ke teman saya. Orang BNN, sekarang udah di kesehatan mental di Pemda ya Bu. Dulu dia lama di situ. Mbak, aku pamit dulu ya ke rumah gitu. Kenapa? Ya sekalian udah pulang lah silaturahmi keluarga, nanti saya baru tinggal di sini lagi. Sekalian ngabdikan diri. Boleh, boleh. Jadi dari Lido itu mau ke terminal bis, naik angkot. Tahu enggak Bapak Ibu? Di angkot tadi, si relawan ini itu mendengar lagu yang diputar sama si supir angkot, dan lagu itu adalah lagu yang biasa dia dengar ketika dia fly dengan teman-temannya. Pada saat itu badannya kaku. 3-5 menit dia bilang, dia apa yang ada dalam pikirannya? Make. Yang ada dalam pikirannya adalah make. Itu kena lagu, Pak. Ayang. Gimana cara kita menghindari orang kena lagu? Untung kalau di sini banyak solawatan, ini bagus. Ya, ini kan, untung dia telepon, Mbak Santi, Mbak aku kena nih Mbak. Ini mana? Udah Mas, tidak usah ke Jakarta, balik lagi aja. Karena banyak yang balik pulang, tidak kembali. Kena lagi. Udah balik, rehab lagi. Sampai kayak dah, rehab lah anaknya tadi, alhamdulillah Bu, setahun bolak-balik di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Akhirnya dinyatakan pulih, tapi pendampingan keluarga tetap harus dijaga. Sambil iseng-iseng si bapak tadi. Setahun loh Bu rehabnya. Dia ngumpulin nota Pak. Berapa biaya yang sudah saya keluarkan selama rehab anak saya. Begitu di total si bapak terdiam. Jumlah semuanya 200 juta. Apa kata teman-teman? Bersyukur Bang. Allah itu nggak kenal bunga. Nggak kenal bagi hasil. Loh kalau kena bagi hasil? Orang KPR 200 juta aja nanti 15 tahun kemudian 600 juta kok kalau di total. Balik. Jadi orang yang negatif itu pada akhirnya apa?
Nenek, ada nenek-nenek. Ini kan saya masih cerita yang Pertamina loh ini Bu. Saya masih cerita yang Pertamina. Boleh saya bertanya? Monggo. Sambil derdek itu, eyangnya itu. Menantu saya kalau ngomong kepada saya kasar sekali. Itu kenapa Mas? Ya, coba. Menantu beliau yang kasar kepada beliau, lalu tanya saya. Ya saya mana tahu masalahnya apa. Tapi untung Pak, kalau di RRI itu kita ngobrolin tema apa yang nanya itu kemana-mana. Ibu sebelum saya komen boleh saya bertanya? Monggo. Ibu dulu waktu aktif kerja di Pertamina kalau ngobrol sama rekan kerja dengan yang lebih muda itu gimana cara ngomongnya? Ada enggak kata kalimat ibu ini yang nyakiti orang lain sadar enggak sadar? Kalau anak sekarang gampang generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial itu gampang. Ada masalah dia langsung update status. Lah kalau generasinya kayak gini cuman curhat di diary kan Bu? Curhat diary, gembok, masukin lemari, enggak ketahuan. Ketahuan gara-gara dibaca penyiar radio Yasika FM dalam acara British Memories. Kebongkar ya. Lah dikip. Dan apa hebatnya orang-orang generasi X kayak ibu-ibu ini. Masya Allah. Aduannya itu loh Bu. Aduannya itu. Ini makanya ini Pak Sekda bilang, Mas Erik nanti siang tolong ngasih motivasi pelayanan prima ke teman-teman ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beliau kan masih PLH di Capil gitu. Masih di situ. Ya. Jadi coba Bu, kalau udah kayak gini, ada enggak kata kalimat yang nyakiti orang? Generasi kayak gini, aduannya. Apa aduannya? Kalau enggak sanggup Ibu, coba Ibu kalau enggak sanggup gimana? Coba. Langsung. Ya Allah, pimpinan kok kayak gini-gini Pak. Kepala madrasah kok kayak gini-gini Pak. Ya wakil bukan gitu, pokoknya bos kok gini-gini Pak. Aku enggak sanggup. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Rob. Coba. Udah dia pasrah serahkan sepenuhnya kepada apa kita lagi ini siapa enggak gredeg-gredeg. Tiba-tiba datang kok aku rada kemenging apa. Ya agak deg-degan lah. Ya. Jangan-jangan energi negatif ya kan. Tahu enggak begitu saya ngomong kayak gitu sama si ibu. Malah nanya balik. Apa karena itu Mas? Cekap. Matur nuwun. Tak mau dilanjut. Siapa yang balas? Menantu. Kapan balasnya? Pada saat tidak berdaya. Ibu kalau masih gagah kayak gini, bapak masih gagah kayak gini, menantu mah gak berani atuh. Gak berani. Masih ada lancar, Raymond masih ada, bisnis masih jalan. Kapan? Nanti ketika kita sudah memang butuh anak-anak kita menantu kita. Disitulah kebaikan itu muncul. Makanya balik lagi, ketika kita melakukan sesuatu itu positif, nilai-nilai baik muncul, kebaikan itu gak akan pernah jauh-jauh dari kita. Al-jaza'u lisan ila lisan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak akan mencontoh. Anak itu gampang Bapak Ibu. Dia akan mencontoh orang tuanya. Dia akan mencontoh kita. Dia akan jadikan kita sebagai role model mereka. Maka kata-kata kita, kalimat kita, energi-energi positif kita, dia akan capture. Apa yang dia katakan? Itulah dulu yang pernah kita lakukan. Saya udah sering Bu ngechat mahasiswa. Apa kata kalimat pesan ibumu yang kamu sampai sekarang nggak bisa lupa? Jangan lupa sholat. Sejak kapan? Sejak SD. Jangan pacaran. Sejak kapan ngomongnya? Sejak SMA. Jangan begadang. Sejak kapan ngomongnya? Sejak SMP Pak. Jangan boros. Sejak kapan ngomongnya? Sejak SMA Pak. Mereka hafal. Kapan? Kenapa mereka hafal? Kata-kata yang ibu ulang-ulang terus. Walaupun mereka seolah-olah tidak memperhatikan kata-kata itu. Tapi sebenarnya repetisi kalimat itu, repetisi komunikasi tadi masuk dalam alam bawah sadar. Penutup. Karena waktunya sudah selesai. Ketua Takmir sudah mangguk-mangguk. Coba Bu, ya kalau nggak percaya. Ya, saya teriak sesuatu, coba balas teriakan saya. Balas ya, bukan mengulang tapi membalas. 1, 2, 3. Teh botol. Tidak mengulang tapi menjawab. Teh botol. Kenapa ngomong sosro? Saya nggak minta Bapak Ibu jawab sosro kan? Pasta gigi. Ada yang ngomong odol. Kalau ada yang ngomong odol, itu memang baby boomer lebih tua lagi.
Karena merek kodol itu kan zaman perjuangan dulu, Bu, ya. Iya. Sepeda motor, iya Bapak Ibu pakai Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa, tapi kan nggak bisa lupa bahwa sepeda motor adalah Honda. Yamaha semakin terdepan, Bapak Ibu bilang Honda di hati, one heart. Nah ini aja kalimat-kalimat yang sering masuk, kenapa dia sudah masuk? Karena sering diulang. Maka penutup, membangun keluarga ini memang ya seperti layangan, baik yang kita sampaikan, kita urai, nanti dapatnya baik lagi. Kadang-kadang kayak lilin magic, tahu Bapak Ibu lilin magic, tahu nggak lilin magic? Lilin magic itu kalau kita nyalakan apinya, lalu tiba-tiba kita tiup lilinnya, padam apinya, nyala lagi, ya kan? Kita tiup lagi, nyala lagi. Kenapa? Ternyata lilin magic itu powernya bukan di ujung. Powernya ada di batang. Di batang, di sumbunya. Selama batang sumbunya ini masih ada, apinya akan terus menyala. Kata Sandi Sundoro, api cintaku padamu tak pernah padam. Itu api cinta kepada keluarga dan kepada Mantiga Sleman. Seperti lilin magic. Sehat dan terus terinspirasi. Terima kasih. Harus komitmen. Di RRI juga gitu, karena habis saya siaran berita nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Ustadz Erik Hadi Syahputra. Terima kasih sekali kepada Ustadz yang telah menyampaikan banyak sekali. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari majelis tadi bisa difahami dan kita laksanakan bersama. Kita tidak lanjut bersama dalam rangka mendidik, membimbing anak-anak kita ke depan lebih baik lagi. Jika mohon maaf karena mengatur waktu sehingga jika ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan ke wali kelas atau pihak masing-masing atau ke Bapak Kepala Madrasah maupun ke bagian siswaan, kurikulum, sarpas, humas, dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk kenang-kenangan mohon untuk foto bersama terlebih dahulu Ustadz Erik. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebelum kita akhiri. Cukup berdiri di tempat, Bapak Ustadz dan Pak Fadil monggo di sini menghadap ke utara.